Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita kembali lagi belajar pelajaran sosiologi. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial atau masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk sub pembahasan atau materi yang kita bahas lebih dalamnya itu ada dua anak ya. Yang pertama adalah definisi dari masalah sosial itu sendiri, dan yang kedua adalah faktor penyebabnya. Jadi apa sih masalah sosial itu dan apa yang menyebabkan terjadinya sebuah masalah sosial itu? Dan terakhir nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya nanti, ini akan ada 3 video nanti, kita akan membahas tentang problem solution. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu definisi dari masalah sosial. Nah, sebelum kita membahas tentang masalah sosial itu sendiri, mari kita pahami dulu apa sih masalah itu. Jadi, masalah itu adalah sesuatu yang bersifat negatif. Yang kedua, tidak diinginkan. Negatif, tidak diinginkan. Dan yang ketiga, pasti terjadi. Jadi tidak ada orang yang mau terjadinya sebuah masalah atau ingin ada masalah, tapi pasti terjadi. Makanya ending dari topik pembahasan kita nanti di pertemuan selanjutnya adalah problem solution. Jadi masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk diatasi. Begitu juga dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat atau masalah sosial. Oke, sekarang kita akan bahas apa definisi dari masalah sosial, tapi kita akan lihat dulu definisi masalah sosial dari beberapa ahli. Nanti kita simpulkan bersama ya. Oke, yang pertama yaitu definisi masalah sosial menurut Surjono Sukanto. Apa itu masalah sosial? Jadi Surjono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial merupakan sesuatu atau suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Jadi masyarakat itu di dalamnya kan ada unsur-unsur pembentuk. Nah, di dalam situ ada ketidaksesuaian yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi ada suatu unsur yang tidak sesuai dan bisa membahayakan sebuah masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Itu menurut Surjono Sukanto. Lalu yang kedua, kita akan coba lihat menurut Sutomo. Apa itu masalah sosial? Jadi menurut Sutomo ini masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Jadi ada sebuah keadaan atau kondisi yang memang tidak diinginkan. Tidak mau ada kejadian seperti ini, tidak mau ada keadaan seperti ini. Itulah masalah sosial menurut Sutomo. Itu yang kedua. Oke, kita bahas yang ketiga. Menurut Leslie, apa itu masalah sosial? Jadi masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat, sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan perlu untuk diatasi atau diperbaiki. Jadi ada kondisi yang nantinya bisa berpengaruh terhadap sebagian besar warga masyarakat dan itu tidak diinginkan dan perlu diatasi. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang mari kita simpulkan bersama ya, apa sih masalah sosial itu? Jadi dari beberapa definisi tadi, atau mungkin kalian juga bisa menyimpulkan sendiri menurut pendapat kalian apa itu masalah sosial. Jadi masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, yang tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya, serta membahayakan kehidupan masyarakat atau kelompok sosial, dan perlu diatasi. Jadi seperti itu ya, kondisi yang tidak diinginkan oleh siapa? Oleh masyarakat, dinilai bisa membahayakan, dan harus diatasi, gitu ya. Oke, itu definisi tentang masalah sosial. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor penyebab permasalahan sosial. Apa sih penyebab dari permasalahan sosial itu sendiri? Oke, mari kita bahas. Faktor penyebab masalah sosial itu umumnya ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor biologis. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Apa itu faktor ekonomi? Jadi faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya masalah sosial, yaitu ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Jadi gampangnya tidak punya uang gitu ya. Jadi mau
beli makan susah, mau beli pakaian susah, untuk hidup, biaya hidup sehari-hari itu susah gitu ya. Itu faktor ekonomi. Akhirnya nanti yang muncul adalah kemiskinan. Karena miskin, banyak yang nganggur, terjadi kesenjangan sosial. Ujungnya nanti muncul kriminalitas karena tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Jadi faktor ekonomi seperti itu. Yang kedua, faktor budaya. Bagaimana faktor budaya bisa menjadikan sebuah masalah sosial? Yaitu di mana ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Jadi pelaksanaan norma atau pelaksanaan aturan itu tidak sesuai dengan masyarakat yang multikultural atau heterogen. Jadi misalkan ada satu kelompok berdekatan dengan kelompok yang lain atau bersinggungan dengan kelompok yang lain, dan tidak sesuai antara norma di satu kelompok dengan norma di kelompok yang lain atau nilai di satu kelompok dengan kelompok yang lain, endingnya terjadi konflik nantinya. Contohnya kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja contohnya kan tawuran. Tawuran biasanya terjadi karena sebuah permasalahan atau ketidaksesuaian aturan atau nilai dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Atau mungkin lebih tinggi lagi nanti muncul konflik antar suku. Contoh masalah faktor budaya yang lain yaitu kenakalan remaja adalah free sex. Jadi kalau budaya yang luar dengan budaya yang ada di Indonesia tidak sama, artinya ketidaksesuaian pelaksanaan norma yang ada di luar negeri sama di Indonesia, akhirnya masuk itu dampak negatif dari budaya yang ada di luar, contohnya free sex tadi. Jadi itu faktor budaya. Yang ketiga adalah faktor biologis. Jadi masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Jadi intinya ada suatu kondisi yang menyebabkan kondisi tubuh atau pribadi dari kelompok-kelompok sosial itu menjadi tidak stabil. Contohnya wabah penyakit, virus menular, HIV, AIDS, atau COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi karena adanya virus baru atau COVID-19 ini menimbulkan satu masalah, yaitu wabah penyakit, dan ini termasuk dalam faktor biologis yang memicu masalah sosial. Keempat, yaitu faktor psikologis. Apa psikologis ini? Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Artinya masalahnya ada pada pola pikir atau pemikiran masyarakat itu. Contohnya seperti apa? Satu, kalau dalam hal agama ya aliran sesat, atau mungkin juga ada penyimpangan seksual LGBT, atau juga gerakan separatis anti pemerintah. Jadi ketidaksamaan atau perbedaan pola pikir yang ada di masyarakat dan tentu bersinggungan atau tidak cocok dengan tatanan kehidupan atau aturan sosial yang ada, maka yang muncul adalah masalah sosial. Jadi itu faktor psikologis. Jadi psikologis intinya pada pola pikir. Ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor budaya, yang ketiga adalah faktor biologis, dan yang keempat adalah faktor psikologis. 4 faktor ini yang memicu timbulnya permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oke, jadi seperti itu anak-anak permasalahan sosial yang kita bahas kali ini. Kita sudah membahas tentang definisi dari masalah sosial itu sendiri dan apa sih yang menyebabkan terjadinya masalah sosial itu sendiri. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk masalah sosial serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kalian pahami, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.